Selamat siang warga Magelang. Hari ini saya bersama Mas Dwi ya mencoba untuk melakukan kegiatan mapping dengan berbasis DIGIS uji coba trial, di mana kegiatan ini pernah kita ajukan sebagai pengajuan divisi Satgas Sungai di komunitas Kali Bersih Magelang. Hari ini kita mencoba sendiri untuk trial, di mana lokus yang kita ambil adalah Kali Gandek. Kali Gandek itu berhulu dari pintu Sadap Liwona, DI Manggis, dan nanti akan bertemu di Tempuran dengan kali yang di Salaan dan akan menyambung dengan Kali Elo. Nah, di Elo itu di Dusun Kalimalang. Nah, hari ini saya berada di RW 13 Desa Kelurahan Tidar, perbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Selatan, di mana tempat ini dulu pernah sempat kita ajukan menjadi lokus dari lomba sungai tingkat Propolo dan kemudian meraih menang tingkat 2. Nah, kita coba main di sini karena di mana mungkin bisa menjaga semangat kembali nantinya untuk ke depan menjadi data, menjadi basis analisa dari teman-teman semua untuk menentukan rekomendasi dan harapannya di RW 13 itu kemarin saya ngobrol ada semangat untuk menjaga. Nah, harapannya ini menjadi satu materi bersama nanti dengan teman-teman muda. Itu dulu, masih terima kasih. Nah, kita untuk mengawali hari ini dari RW 13 Desa Kelurahan Rejowinangun Tidar Utara. Mbak Widuri. Nah, ini dulu sempat berkenalan dengan kita karena apa, Mbak Widuri? Lomba kebersihan kali. Lomba kebersihan kali. Menang toh? Menang juga. Alhamdulillah. Nah, ini kan kalau hari ini beriku. Yes. Nah, hari ini kalau coba ngimuk malih, harapannya saya nanti akan mendapat gambaran real perkembangan situasi terkini. Dari tanggal sini udah pamit langkung gitu. Bismillah, aku makin buka apanya sukses buat kamu dan kawan-kawan. Baru lo berapa? Gedut deh. Kok saya udah tebak-tebak deh, Pak. Baru ini gua kali apa? Iya, nggih, Pak. Siap. Lagi. Ya, besok lagi. Berapa Mas? Mampir yang di komik itu. Ya. Ya, terima kasih Mas Dwi. Kita berkegiatan di sini itu seingat saya pertama adalah tanggal 28 Oktober 2018, di mana waktu itu keresahan teman-teman muda, kerusakan belurat itu atas kondisi real kali yang begitu menjadi tempat limbah. Nah, kemudian di tahun berikutnya kita ajukan menjadi lomba komunitas sungai yang tadi sempat saya sebutkan itu, dan menjadi saksi dari Bu Widuri. Ini sempat kita menang di tingkat 2. Nah, saat itu lebih parah karena kondisinya adalah sampah-sampah bertebar. Nah, kalau kondisi bangunan dan fisiknya sama, hanya bertambah sekarang adalah ada kerusakan di bawah. Ada kerusakan bawah, itu terlihat itu terkikis, kan? Terkikis. Nah, kemudian tidak terawatnya tanggul-tanggul itu dulu sempat dibersihkan. Ini sampai bersih-bersih, itu bersih. Nah, sepertinya memang yang dibutuhkan adalah sinergi nantinya dua kelurahan. Kalau dulu berkegiatan masih satu kelurahan, sehingga yang di sini ini batas dari Kelurahan Rejowinangun Selatan, yang sana adalah Tidar Utara. Nah, ini mungkin menjadi persoalan sendiri. Nah, kalau soal bangunannya semenjak tahun itu sudah memang kondisinya begini. Terima kasih. Kembali kita masih di Kali Gandek, tepatnya di dusun di Desa Tidar
kali ini ternyata sungai ini dipakai untuk pemanfaatan irigasi di wilayah Selaan. Nah, kita buktikan ini ada pintu airnya. Pintu air ini meskipun nggak mengawat, tapi ini masih harus dibutuhkan. Di sini juga ada pintu yang ilegal, itu masih itu ada pintu ilegal. Dan di jembatan ini dibangunnya itu tahun, nah itu ada lampu PR itu tahun 1953. Artinya bahwa ini adalah satu artefak peninggalan para pendahulu kita. Nah itu terima kasih Mas Dwi. Mungkin pernah ada 188 juga, karena di sana ada tulisan karya bakti TNI. Hanya di sini pernah melalui sebuah renovasi. Nah, itu ini masih dari hulu pintu Kalimanggis wisata. Terima kasih Mas Dwi. Inilah teman-teman, kita kembali lagi ke survei sungai, drainase, irigasi, dan lain sebagainya. Nah, inilah kekejaman manusia di sempadan sungai di pedesaan ditanami oleh tanaman padi dan lain sebagainya yang tidak mengikat tanah-tanah dari sempadan sungai. Dan jikalau di kota ditanami pondasi-pondasi rumah yang menekan sempadan hingga banyak yang terjadi longsor. Kita kembali ke Pak Petrus. Tepat di sini itu masih di Kelurahan Tidar Selatan, Mas. Desa Campur tadi apa, Mas? Jalan Tidar Jalan Campur. Tidar Campur. Ya. Mungkin teman ini tidak diperhatikan karena ya meskipun dekat jalan raya, cuman kurang ngeh terhadap sungai. Inilah persoalan kita. Kita tidak deteksi. Padahal di sini jelas nyata ada kerugian secara material ataupun secara kerugian tanaman dari warga itu dengan terkikisnya bantaran sungai itu akibat air muka tanah atau lembeknya tanah oleh air. Kemudian kita lihat di sana terjadi longsoran. Ini di seberang sana itu sudah ikut masih Tidar Sawi ya, itu juga ada persawahan yang tidak ada tanaman-tanaman konservasinya. Ini kita ketahui mungkin saat terjadi hujan deras kemarin di sini terjadi longsor, tapi setahu saya ini sudah agak lama terjadi ini kondisi demikian. Di sana ada terpal mungkin sebagai maksud untuk supaya tidak tergerus, dan di sana ada seng-seng itu diceritakan oleh warga itu miliknya New Armada. Saya kurang tahu apakah itu benar atau tidak, tapi yang jelas kalau persoalan sampah masih saja ada. Itu saja. Terima kasih. Ini Pak, ada lagi Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak. Dengan kondisi yang demikian, apa solusi atau rekomendasi yang ingin Bapak sampaikan? Oh, terima kasih Mas Dwi. Ya, saya kurang tahu apakah ini masuk di dalam kewenangan atau kalau teritorial jelas bahwa ini adalah teritori Kota Magelang, Mas ya. Nah, namun ini sebentar lagi akan masuk di Kabupaten Magelang. Kalau menurut saya rekomendasinya itu jelas kita harus ada penanaman dan penyelamatan bantaran sungai itu dengan tumbuhan konservatif. Salah satunya adalah mungkin yang bisa memiliki daya guna itu ya tanaman-tanaman dari vertebrata, kemudian ya aren itu. Nah, tanaman-tanaman yang kita lihat sengon ini sangat tidak mengikat kan kalau sengon, dan kemudian edukasi bagi petani-petani juga untuk bagaimana mempola tanamkan itu tidak serta mata hanya instan di pengambilan pertaniannya, tapi juga melihat sisi kiri dan kanannya apakah ini menjadi cocok atau tidak. Itu kemudian ya itu saja yang bisa saya sampaikan Mas Dwi. Tapi kalau menurut saya ini masih ada di, pernah saya baca di sana itu ada patok namanya BC. Nah, saya kurang tahu CP, kontrol poinnya BWSSU. Nah, itu tadi sebenarnya ada di sana juga ada patok. Nah, mungkin ini masih ada juga di kolangan BWSSU. Boleh diterangkan Pak, selain di sini yang terjadi longsor,
di mana saja? Kalau di hari ini kita memulai dari Kali Kliwonan, kemudian Tidar Utara, kemudian Rejowinangun Selatan, itu memang tidak ada longsor ya. Baru kita temui satu ini karena di sana lebih banyak didominasi oleh bangunan beton, sehingga ini yang mungkin jadi luapan atau tumpuan dengan kondisi tanahnya yang juga jenuh air, kemudian terjadilah longsor-longsor demikian. Hanya mungkin karena tidak atau jauh dari pemukiman sehingga kurang begitu diperhatikan. Melihat kondisi yang sekarang di sepanjang sempadan sungai ini, mungkinkah akan terjadi sedemikian ini lagi? Sangat memungkinkan. Kita bisa lihat air ini masih sangat ke sana, dan di sini tumbuhan sudah kosong, itu juga kosong. Itu sangat memungkinkan sekali terjadi retak-retakan itu. Artinya memang sudah ada kejenuhan di air yang bawah. Dan sementara tidak ada pengikat tumbuhan yang konservatif. Saya lihat, sejauh saya tahu konservatif itu adalah ya aren, yang kemudian elo, yang bagaimana mengikat tanah. Di sini semuanya saya lihat sudah tidak ada bambu, sudah katip. Dan kalau bambu mungkin lebih ke bambu frame ori, itu juga akan mengikat lebih kuat karena persiapan-persiapan ternyata juga tidak ada. Bahkan mungkin juga di sini pernah ada satu artefak bangunan, itu bangunan apa, maksudnya untuk apa, kita juga kurang tahu, tapi sepertinya sudah tidak dirawat. Selanjutnya Pak, pesan untuk SDM atau masyarakat sini atau yang memiliki tanggung jawab atas kejadian seperti ini, pesan Bapak apa? Kalau pesan saya kepada masyarakat itu sebenarnya mulai lagi kita menerapkan kearifan-kearifan lokal dulu. Kita kalau bertani, jika bertani bagaimana nggak lingkungan, jangan terlalu instan seperti hasilnya, kan begitu. Nah kemudian soal mari kita jaga limbah-limbahnya dan segala macam. Kalau kepada perangkat itu tentunya mereka yang memiliki aparat ya, PNS dan segala macam, itu mereka yang memiliki kebijakan dan mereka yang memiliki kewajiban. Karena rakyat ini sebenarnya kalau tidak diberitahu ya bisa saja tidak tahu. Dia sudah capek dengan kegiatannya harian, dan pemerintah ini yang harus mengedukasi. Nah, saya melihat di sini belum ada edukasi itu. Tadi sempat saya ngobrol-ngobrol ke warga, apakah juga sudah tahu bagaimana fungsi sungai? Tidak, dia lain mereka hanya menjadi pemanfaat. Ya memang hak dia petani adalah memanfaatkan air, tapi bahwa pembangunan fisik itu juga harus dengan pendekatan masyarakat, kearifan lokalnya, dan juga harus pendekatan dengan ekologi lingkungannya. Bisa kita lihat, ini pembangunan baru masih. Kita lihat sangat drainase memang dibentangkan sangat deras, tapi dengan bolongan-bolongan semacam ini juga kita jumpai di Malangan demikian. Ini akan pasti juga akan ada di bawah air ini menjadi tidak terkontrol. Nah ini pendekatan sipil yang mungkin bagi saya kurang mengedukasi warganya. Terima kasih. Terima kasih. Salam lestari, kawan saya Mas Dwi, terima kasih, dan saya mengabarkan kepada kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat di sungai, di titik ini adalah akhir dari survei tadi yang kita awali dari Kali Kendali, dari Kali Gandek, pintu Kliwonan. Inilah pintu muaranya bertemu dengan Kali Elo. Nah, kondisi sungainya demikian. Ini kalau saya coba bernostalgia, flashback jauh ke belakang, sudah sangat jauh kondisinya dengan waktu saya kecil dulu. Izinkan saya bernostalgia, tempat ini dulu perguruan saya. Perguruan saya renang, perguruan saya bermain, penuh banyak kenangan di Sungai Elo ini. Dulu di sana ada waktu yang kita sebut Watu Kota, Watu 1, Watu 2, ini tempat kita dulu berjiblon. Hanya yang masih mengingatkan adalah satu pohon elu, itu saja. Selain itu kondisi bantarannya semua berubah, dan sungai ini dulu saya melompat sangat bisa, masih melompat ke sana itu sangat bisa. Saat ini jelas tidak mungkin, atau mungkin karena saya dulu kecil, tapi sangat tidaklah, karena kita juga tidak tahu waktu itu ada alat ukur, hanya kita mengukur itu
bisa dengan depakan tangan. Sekarang jelas tidak bisa dengan depak tangan. Ini saja. Ini ada satu pelebaran dari ruas arus itu. Dan tadi diceritakan oleh Bapak Eka tadi yang mancing, memang kondisi banjir, dan ini juga masih ada sisa-sisanya sampah sampai ke atas, artinya memang sangat besar kondisi banjir di tempat ini. Itu saja, terima kasih Mas Dwi. Dan di tempat ini pula saya ingin lupa, mohon maaf, saya tunjukkan ini ada patok dari BWSFU, cuman tulisannya sudah kosong, sudah ada, sudah hilang tulisan. Ini kalau setahu saya jenis patok ini adalah patok CP atau kontrol poin. Nah, ini benar-benar ada di kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Sarangkota. Terima kasih. Kan?